Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robizan Permana dengan NPM 2335 10359. Sini saya akan itu membaca chapter 7 pada mata kuliah pemrograman mobile. Nah, di sini bab 7 yaitu form dan user input. Trust no one. Nah, yang pertama itu ada controller vs uncontrolled. The controller freak. Dalam ekosistem REC, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau pasangan yang cuek dan membebaskan. Pendekatan kontroler komponen adalah standar emas direct di setiap ketukan keyboard. Pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Nah, mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetik event on changtek, terpanggil fungsi state dijalankan, kemudian komponen melakukan re-render dengan nilai baru. Kemudian input menampilkan nilai tersebut. Meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi untuk sekedar menampilkan satu huruf, pendekatan ini memberikan kendali absolut. Nah, di sisi lain kita memiliki pendekatan uncontrolled komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi natif menangani penyimpanan data input tersebut, dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan, kita menggunakan ref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Nah, jadi kesimpulannya itu mulailah selalu dengan kontrol komponen karena prediktibilitasnya yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Anggap data input pengguna sebagai sesuatu yang tidak berbahaya yang perlu dikurung dalam state agar bisa diawasi setiap saat. Nah, yang kedua itu handling keyboard UX dan the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% luang layar saat muncul. Nah, masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asyik mengisi formulir di bawah bagian layar keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup oleh keyboard tersebut. Nah, untuk mengatasi invasi ruang layar indirect, Native menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau mengubah tingginya, agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Nah, namun implementasi Keyboard Avoiding View tidak semulus teori di atas kertas karena fragmentasi antara iOS dan Android. Properti behavior adalah sumber kebingungan utama di iOS. Kita seringkali harus menggunakan behavior padding sementara di Android kadang behavior hake atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode sendiri di level US. Lanjut ke nomor 3 yaitu skema validation the nightclub bouncer. Dahulu kala, validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if-else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong, return error A, jika email tidak ada A, return error B, jika password kurang 8, return error C. Kode imperatif semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Nah, Zip memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration. Alih-alih menulis logika pengejakan manual, kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis count user sema object name string min 3 email z string dalam kurung email dalam kurung tutup kurung. Ini seperti menulis aturan masuk klub malam di papan tulis. Harus pakai sepatu, umur minimal 21 dan bawa KTP. Zip akan membaca aturan ini secara otomatis menolak data apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, kekuatan SuperZod yang sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript inference. Karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci, Zod bisa secara otomatis mengenerate tipe data TypeScript untuk kita. Nah, integrasi Zod dalam alur kerja input data menciptakan lapisan keamanan pertama yang kokoh sebelum data menyentuh API atau Big End. Filosofinya adalah file fast. Jika data input sampah, tolak secepat mungkin di sisi klien. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimnya ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan Zod, kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril dan sesuai format yang diizinkan untuk masuk dalam logika bisnis. Aplikasi kita ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan trust issue dan input. Kemudian yang keempat itu ada state management for form, the
Orchestra Conductor. Mengolah state formulir dengan use state biasa memungkinkan cukup untuk formulir logika dengan dua kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep kontrol komponen di mana setiap ketukan memicu render. Jika formulir memiliki 20 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf dalam kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut render ulang. Meskipun mereka tidak berubah, ini menyebabkan apa yang disebut render tracing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketika keyboard terasa lag atau lambat muncul. Nah, solusi de facto industri saat ini adalah Rec Form. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik. Ia menggunakan pendekatan uncontrolled di balik layar untuk performa, tetapi memberikan API yang terasa seperti controller untuk kemudahan penggunaan. RHP bertindak sebagai konduktor orkestra yang memastikan bahwa ketika satu instrumen dimainkan, instrumen lain tidak perlu ikut bereaksi dengan RHF. Mengetik di kolom nama hanya akan memicu perubahan pada komponen input nama itu sendiri. Sementara sisa formulir tetap diam dan tenang. Isolasi render ini adalah kunci untuk mencapai performa 60 fps pada formulir yang kompleks sekalipun. Dalam konteks React Native, RHP menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller karena komponen input di React Native tidak mengekspor ref HTML standar seperti di web. Controller bertugas menjembatani logika RHF. Dengan komponen UI native, pola penggunaannya melibatkan prop render yang memberikan fungsi onChange, onBlur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ini ke prop milik text input atau komponen custom kita. Nah, dengan menggunakan Rec Form, kita mengubah tugas manajemen formulir yang biasa menjadi sumber utama kode spaghetti menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan tiga kekhawatiran utama: tampilan, logika validasi, dan manajemen state. Pemisahan ini membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulir yang kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan sekumpulan komponen kecil yang bekerja sama dengan harmoni di bawah arahan satu konduktor yang efisien. Kemudian yang kelima itu error handling the empathy messenger. Menampilkan pesan kesalahan adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, atau frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknisi seperti error 400 byte request atau invalid regret pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekedar memberitahu bahwa ada yang salah, tapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Nah, waktu penampilan pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menyampaikan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik. Bayangkan betapa menyebalkannya jika kamu baru mengetik satu huruf dan aplikasi langsung berteriak email salah, padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation on blur, validation on submit. Biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Kemudian lanjut yang nomor 6 yaitu integrasi keislaman di Guide Corporate of Truth. Dalam bab 7 kita memegang prinsip trust of no one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Ia harus diperiksa, divalidasi, dan disaring agar tidak merusak sistem. Prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Nah, yang pertama itu validasi input dan konsep tabayun. Kita menggunakan zot atau logika validasi memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memvalidasi setiap berita sebelum mempercayainya. Ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, validasi prompt adalah bentuk tahyun digital sebagaimana kita mencegah SQL injection atau skrip berbahaya masuk ke database aplikasi. Seorang muslim harus mencegah fitnah dan hoax masuk ke dalam hati dan pikirannya. Yang kedua itu ada controller input dan malaikat pencatat. Nah, mekanisme ini memindahkan kita pada penguasaan yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan oleh amal-amal backup, Rokib, dan Atid. Ini terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 18. Sebagai pengguna, saat kita mengisi formulir, baik itu status, medsos, komentar, atau data pendaftaran, ingatlah bahwa database langit juga sedang melakukan input handling. Sebagai developer, kita bertanggung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. Ketiga itu error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error yang baik itu harus jelas dan sopan. Membimbing pengguna memperbaiki kesalahan, bukan menghina mereka. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 44. Bahkan kepada Fir'aun pun Musa diperintahkan bicara lembut. Maka pesan error di aplikasimu adalah bentuk nasihat digital. Jangan buat pesan error yang kasar atau membingungkan. Tuntunan pengguna kembali ke jalan yang benar dengan kasih sayang. Hukuman. Oke, lanjut saja ke yaitu soal ya, analisis keamanan input dan konsep
dari soal 61 yaitu analisis keamanan input dan konsep tabayun. Oke, di sini langsung saya jawab dari yang nomor satu ini. Nah, analisis. Nah, celah keamanan pada kasus ini adalah tidak adanya validasi dan sanitasi input sehingga aplikasi rentan terhadap XXS ketika user memasukkan script. Sistem langsung menyimpannya dan merender kembali tanpa filter. Akibatnya script dijalankan di browser pengguna lain. Kenapa prinsip thread no one wajib? Karena semua input user tidak bisa dipercaya user biasa. Sengaja menyerang, tidak sengaja merusak format data dan mengirim data di luar ekspektasi sistem. Hubungannya dengan konsep tabayun dalam Islam, tabayun sama dengan cek dan recheck informasi sebelum diterima. Analogi dalam sistem, input user sama dengan berita, validasi dengan proses tabayun. Artinya jangan langsung percaya input, harus diverifikasi dulu sebelum diproses atau disimpulkan. Oke, kita lanjut ke nomor 2 yaitu evaluasi user experience pada pesan error dan adab nasihat. Nah, pesan error input salah bodoh sekali Anda itu memang jalan secara teknis tapi gagal total secara UX. Masalahnya menyerang pribadi user, kemudian itu dapat memicu emosi, kemudian tidak informatif yaitu user tidak tahu apa yang salah. Nah, kemudian yang ketiga tidak solutif, tidak ada arahan perbaikan. Nah, kemudian tidak langsung efeknya itu yang pertama itu user bisa frustasi dan uninstall aplikasi. Nah, jadi rancangan ulang pesan error ini lebih baik input salah itu tidak boleh seperti input salah bodoh sekali, tapi yang baiknya itu seperti maaf format email Anda belum valid, pastikan penggunaan tanda contoh nama @gmail.com. Nah, perbandingannya dengan amar ma'ruf nahi munkar yaitu konsep ini bukan sekedar menyalahkan tapi mengajak pada kebaikan dan mencegah kesalahan dengan cara yang bijak. Pesan error kasar sama dengan menjatuhkan. Nah, pesan error baik sama dengan membimbing. Nah, ini terjadi pada referensi dari kisah Nabi Musa dan Firaun. Dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan berbicara kepada Firaun dengan kaulah layyinah, kata-kata lembut, padahal Firaun sangat zalim. Nah, kemudian soal nomor 3 yaitu kreasi kontrol input dan kesadaran pengawasan muraqabah. Nah, intinya input selalu dikontrol oleh state, bukan untuk langsung setiap ketikan dan state update dan UI ikut berubah. Logika komponennya regnatifnya ada seperti import cons, export default function, cons, return dan lainnya. Nah, penjelasan alurnya itu yaitu user mengetik satu huruf. Nah, kemudian yang kedua itu onChain terpanggil, kemudian set tag update stack, kemudian state berubah ke render, kemudian counter ikut berubah, dan jika lebih batas tombol otomatis disable. State sama dengan sumber kebenaran. Konsep sinkronasinya yaitu value selalu mengikuti state, tidak ada input liar dan semua karakter dicatat dan terkontrol. Nah, analogi malaikat raqib dan atid yaitu setiap huruf yang diketik langsung catat di state, tidak ada yang terlewat, sama seperti Raqib dan Atid mencatat semua amal dan ucapan, tidak ada yang lulus tanpa tercatat. Oke, lanjut ke nomor 4 yaitu analisis masalah keyboard dan prinsip menyingkirkan gangguan. Nah, masalah ini terjadi karena keyboard virtual mengurangi tinggi di viewport tapi layout tidak menyesuaikan akibatnya. Yang pertama itu tombol login tertutup keyboard, kemudian tidak ada mekanisme scroll atau reposition, kemudian UI terkunci, user tidak bisa lanjut blocking. Penyebab utamanya itu tidak handle, kemudian layout pakai fake hack, tidak fleksibel, tidak menggunakan komponen adaptif seperti keyboard avoiding view. Nah, kaitkan dengan hadisnya yaitu menyingkirkan gangguan ini dari jalan adalah sedekah. Dalam konteks UI, keyboard yang menutup tombol sama dengan gangguan di jalan user, maka flow sama dengan jalan menuju tujuan. Maka memperbaiki layout agar tidak terhalang sama dengan menghilangkan gangguan digital dan dibentuk kepedulian terhadap pengguna. Kemudian nomor 5 yaitu evaluasi penggunaan library from VS manual dan efisiensi. Nah, keputusan membuat validasi manual dengan puluhan if-else untuk form kompleks itu tidak efisien dan berisiko tinggi. Ini bukan soal bisa jalan, tapi soal kualitas, scalability dan maintainability. Masalah pada validasi manual seperti yang pertama itu spaghetti code, kemudian sulit dirawat, tidak struktur dan rentan bug. Nah, perbandingan intinya itu yang pertama itu aspeknya itu dari kerapian, kemudian dari maintainability dan scalabilitas dan risiko. Nah, kalau
Yang manual itu berantakan, sulit, buruk, dan tinggi. Nah, sedangkan yang zone form rapi, mudah, baik, dan lebih kecil. Nah, kaitannya dengan prinsip Islam yaitu yasiru wala tu'assiru, permudah jangan mempersulit. Nulis kode panjang yang rumit, padahal ada alat yang mempermudah. Mempersulit sama dengan mempersulit diri sendiri. Menggunakan library yang tepat dan membuat kerja lebih ringan, mengurangi kesalahan dan lebih profesional. Ini bukan malas tapi efisiensi dan kecerdasan dalam bekerja. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.